warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bois, alhamdulillah kabar saya alhamdulillah sehat sekali. Dan bagaimana Ibu sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu hari ini. Nah Bu Evi, 2 hari yang lalu saya sudah menyampaikan nih untuk supervisi akademik ya. Kemudian saya ini kan mendapatkan tugas ya Bu ya untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Kemudian untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu yang akan kita lalui. Di mana tahapan yang pertama itu ada tahapan praobservasi, kemudian tahapan yang kedua itu ada observasi, dan tahapan yang ketiga ada pasca observasi. Nah, di mana harapan kita nanti sama-sama di siang hari ini kita dapat berdiskusi ya Bu Evi. Kemudian dapat bertukar pikiran juga terkait dengan kesiapan-kesiapan apa aja nih yang akan Ibu Evi siapkan untuk melaksanakan supervisi besok. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Evi itu nantinya berjalan dengan lancar, mudah-mudahan tidak ada hambatan, dan juga tentunya untuk meningkatkan kemampuan Bu Evi terutama di dalam bidang akademik, pengetahuan, keprofesionalan Ibu Evi sebagai guru, kemudian mengajarkan pengalaman yang berharga tentunya nanti buat Bu Evi di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita ini nih Bu pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa aja nih harapan Bu Evi dari pertemuan kita di siang hari ini? Ya, saya senang sekali Bois, saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang sudah berdiskusi dengan Ibu, juga mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan dulu. Baik, tentunya tujuan kita siang hari ini itu kan untuk berdiskusi terkait dengan persiapan Bu Evi dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Bu, nanti Bu Evi itu akan menyampaikan mata pelajaran apa, kemudian materinya itu tentang apa? Iya. Saya akan menyampaikan mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan bilangan 2 angka. Nah, tentunya akan bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari untuk anak-anak Bu, terutama di kelas 2. Gitu ya Bu ya. Jadi terkait dari materi tentang penjumlahan bilangan 2 angka, tentulah ada tujuan pembelajaran ya Bu ya nantinya yang akan dicapai tentunya oleh peserta didik. Nah, kira-kira apa nih Bu yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Nanti siswa saya akan berikan soal pematik pada tayangan PPT, kemudian mengamati dan menjawab pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian nanti akan diberikan LKPD secara berkelompok untuk menjawab permasalahan dengan berdiskusi secara berkelompok. Selanjutnya prestasi ke depan. Jadi nanti siswa itu per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya mereka. Nah, tentunya semua itu tujuannya agar siswa mampu mengetahui konsep penjumlahan bilangan 2 angka dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Oke, baik, luar biasa sekali yang Ibu jelaskan tadi tujuannya Ibu ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini untuk area pengembangannya yang mana nih yang akan Ibu kembangkan? Iya, seperti tadi tujuannya melalui pemakaian game word wall dan pengerjaan LKPD agar siswa mampu mengetahui konsep penjumlahan bilangan 2 angka dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan permainan game word wall tentunya akan menarik minat siswa Bu untuk lebih memahami konsep penjumlahan bilangan 2 angka. Terus kedua, dalam tujuan ini siswa dengan mengerjakan LKPD mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi secara berkelompok. Oke, jadi ada kerjasama yang baik ya Bu ya dari teman-teman sekelompoknya nanti kan peserta didik. Nah oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep ya Bu ya, tentunya penjumlahan bilangan 2 angka dengan permainan game word wall, dan yang kedua adalah supaya anak itu nantinya bisa berkolaborasi begitu ya Bu ya, saling berdiskusi antara satu dengan lainnya, kemudian dengan cara mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan tentunya sangat
menumbuhkan rasa gotong royong, kerjasamanya luar biasa sekali Ibu. Nah kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira apa aja nih yang udah Ibu persiapkan untuk supervisi nantinya? Seperti ini ya Bu ya, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba menyantumkan KSI dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSI ke dalam RPP saya. Selain RPP ini Bu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Alhamdulillah, kalau memang bimbingan kemarin yang saya bagikan dengan Bu Evi ternyata sekarang diterapkan dalam RPP yang akan disupervisi ya Bu ya. Nah kalau boleh saya tahu juga nih, strategi apa yang nanti Ibu Evi gunakan di dalam RPP untuk pembelajaran besok? Kita akan belajar tentang penjumlahan 2 angka. Jadi strateginya gini Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal ya Bu ya, saya melakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Baik, jadi di sini Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang tentunya berbeda-beda ya Bu ya. Karena memang di kelas itu karakteristik anak itu beda-beda banget ya. Oke, luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar lagi nih saya ingin melihat pembelajaran Ibu Evi besok. Nah setelah saya mendengar nih ya persiapan-persiapan dari Ibu Evi, kemudian strategi yang Ibu Evi sampaikan, kemudian sampai dengan alat peraga yang nantinya akan Ibu siapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya ingin tahu nih, kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini ya Bu ya, mungkin hari Selasa atau besok akan melakukan pembelajaran tersebut. Oh gitu. Jadi hari Selasa Ibu akan melaksanakan. Jadi kalau jadwalnya sudah jelas, besok saya langsung masuk. Oh iya ya. Oke, nah jadi besok pada hari Selasa itu saya akan datang dulu langsung ke kelas Ibu Evi untuk melakukan supervisi kelas. Nah saya akan melihat nih hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya Bu ya, yaitu pasca observasi. Kan ada yang pertama tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga nanti ada pasca observasi. Nah di mana nanti ketika saya pasca observasi, nanti saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Ansori. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja sih yang udah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Iya Bu, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Jadi sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok ya Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La
Ya, paham untuk pembelajaran kemarin? Nah, untuk materi hari ini kita belajar tentang penjumlahan bilangan dua angka. Kita belajar tentang bilangan dua angka. Nah, di sini pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi, materi hari ini apa? Nah, tujuan pembelajarannya adalah memulai game word. Peserta didik memahami penjumlahan bilangan cacah dengan tepat melalui LKPD. Peserta didik dapat memahami cara dalam menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan benar. Melalui penugasan, peserta didik dapat menerapkan penjumlahan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Dan pembelajaran penjumlahan bilangan dua angka ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya misal Nabila mempunyai 2 buah jeruk dan si Jia mempunyai 3 buah jeruk. Jadi buah si Nabila dan buah si Jia ini digabungkan menjadi satu. Hasilnya berapa? 5. Iya, jadi buah si Nabila dengan buahnya Jia digabungkan menjadi satu, hasilnya ada 5. Nah, hari ini Ibu kelas sudah membagikan kalian kelompok, ya? Betul? Ya, pelajaran hari ini Ibu ada sebuah contoh soal. Ya, ada sebuah contoh soal. Nah, di sini soal pertama. Di sini ada contoh soal. 3 ditambah titik-titik sama dengan 5. 2 ditambah titik-titik sama dengan 4. 1 ditambah titik-titik sama dengan 3. Nah, kira-kira dari titik-titik yang ada di kolom ini sudah terisi belum? Belum. 3 tambah berapa hasilnya 5? 2. Berapa? 2. Ayo sekarang LKPD-nya dibuka, ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa aja ditulis. Ayo, kerja kelompok dikerjakan bersama-sama. Ayo kerjakan bareng-bareng. Namanya kerja kelompok itu dikerjakan bersama-sama. Ayo silakan dikerjakan. Ya, pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru. 11 tambah 4 berapa hasilnya? Hasilnya berapa nih? 14 tambah 3 6 tambah 12 15. Lanjut. Ya, 14 tambah 3 17. Mana? 4 17. Ya, ya udah. 6 tambah 12 18. 19 ditambah 11 2. Iya, terus? Gak apa-apa, Alvin. Ya, berapa? Gak apa-apa, gak nyampe. Ya, 19. Coba ditarik yang mana? Dari sini dulu. Iya, gak apa-apa. Iya. Nah, tadi di sini kelompoknya si Tama sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kasih ya. Iya, penjumlahan bilangan dua angka ini tadi kalian sudah mengerjakan, yaitu tentang penjumlahan dua angka.
angka. Nah, cara ini bisa dengan cara bersusun ke bawah. Ya, contohnya 10 ditambah 3. Nah, ini kan bersusun ke bawah. Sekarang 0 ditambah 3 berapa? Berapa? 3. Satunya dikemanain? Diturunin. Jadi 10 ditambah 3 hasilnya 13. Nah, siapa lagi ke depan? Lumita. Silahkan pilih nomor berapa aja sesuka kalian. Mau nomor berapa aja? Iya, ayo cepat. Berapa? Ayo, tadi sudah belajar tentang penjumlahan dong. Nih, mana yang mana? Betul? Kasih hapusnya. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Waktunya masih lama. Iya, pelan-pelan. Untuk hari ini, Ibu pengen tahu perasaan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Tadi Ibu bagikan, silakan tuliskan emot kalian untuk pembelajaran hari ini. Senang semua? Senang semua? Nah, karena emot yang kalian tulis di sini adalah yang senang semua. Jadi anak-anak jangan lupa di rumah belajar untuk pembelajaran besok. Pembelajaran untuk selanjutnya adalah apa? Tentang apa tadi? Tentang apa? Selamat siang, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi dan Pak Ansori. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Evi. Walaupun cuacanya ekstrim seperti ini, alhamdulillah kita harus benar-benar jaga kesehatan ya Bu Evi. Ya. Baik Bu Evi, saya minta waktunya sebentar ya untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi ya Bu. Kita sudah ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 10 menit membicarakan bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian karena kemarin saya sudah berbicara dengan Bu Evi, ada 3 tahap dalam supervisi akademik ini. Yang pertama praobservasi, yang kedua itu observasi ketika saya melihat pembelajaran atau kegiatan pembelajaran Bu Evi di dalam kelas, itu observasi. Kemudian saatnya di sini bersama dengan PP kita akan melakukan pembicaraan terkait dengan pasca observasi. Baik Bu Evi, terkait dengan pasca observasi ini, tentunya kemarin Bu Evi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mungkin tujuannya, yang tentunya tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran Bu Evi di dalam kelas. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dengan Bu Evi.
Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu ya, saya ingin bertanya tentang perasaan Bu Evi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin waktu saya observasi itu bagaimana Bu Evi perasaannya? Ya, Bois, perasaan saya kemarin agak gugup karena memang baru pertama itu saya diobservasi, disupervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan agak-agak gugup gitu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, walaupun memang baru pertama kali saya diobservasi atau disupervisi sama Bu Is. Baik, jadi perasaannya agak sedikit gitu ya. Tapi kemarin saya lihat sudah sangat baik sih, sudah cukup baik banget pembelajarannya sudah dilakukan sama Bu Evi. Jadi kayaknya rasa gurunya sudah tidak nampak gitu ya. Oke. Baik Bu, untuk lanjut ya Bu ya. Di sini untuk pertanyaan yang kedua, karena Bu Evi kemarin sudah melaksanakan pembelajaran yang baik. Jadi yang di sini akan saya tanyakan itu di dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu tentunya ada tujuan pembelajarannya Bu ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian area pengembangan yang Ibu kembangkan itu yang mana? Kemudian di dalam langkah-langkah pembelajaran itu seperti apa? Ya Bu, untuk yang saya kembangkan atau untuk pemahaman konsep di area pembelajaran itu sudah cukup baik. Dan pemahaman konsepnya kemarin saya memakai materi penjumlahan bilangan 2 angka dengan bermain game word wall. Jadi mereka nanti bisa berkolaborasi Bu dengan siswa yang lain. Jadi nanti ada yang menjawab maju ke depan. Jadi nanti yang di belakang kalau misalnya ada satu siswa maju ke depan, dia menjawab pertanyaan yang ada yang di game itu. Jadi nanti ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu nanti ada sebuah soal atau pertanyaan. Nah nanti anak yang maju ini menjawab pertanyaan itu. Nah jika siswa yang di depan ini menjawab dengan salah, jadi yang di belakang bisa membetulkan. Jadi mereka saling berkolaborasi antara siswa satu dengan siswa lainnya. Iya, dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat RPP Bu yang berdiferensiasi, kemudian saya membagi kelas saya, ya ada beberapa kelompok, jadi sesuai dengan gaya belajar anak-anak tersebut gitu Bu. Baik, dari obrolan kita ini yang kedua terkait dengan area pengembangan yang ini Ibu kembangkan, berarti intinya tuh si siswa itu dapat memahami konsep penjumlahan bilangan 2 angka ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran matematika. Kemudian selain pemahaman konsep melalui game word wall, kemudian kemarin sebenarnya saya melihat ada tayangan PPT juga ya Bu ya. Kemudian juga Ibu membagi berdasarkan kelompok ya peminat siswa itu. Kemudian Ibu juga sudah membagikan LKPD sepertinya ya. Jadi itu area yang dikembangkan, kemudian siswa juga dapat berkolaborasi karena saya lihat Ibu kemarin berkelompok ya siswanya belajar dan presentasi di depan. Oke, baik. Jadi itu area-area yang akan dikembangkan oleh Ibu Evi. Betul begitu? Betul. Baik. Nah, jadi di sini dengan area yang ini dikembangkan oleh Ibu kan kemarin pemahaman konsep ya. Yang ini saya tanyakan, area yang dikembangkan itu sesuai nggak sih dengan harapan Ibu? Misalnya harapan Ibu tadi kan supaya siswa itu paham dengan konsep penjumlahan bilangan 2 angka, kemudian siswa juga itu dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama dengan temannya, dengan rekannya. Nah itu kira-kira harapan-harapan Ibu itu sudah dapat dicapai atau belum harapannya kemarin? Ya Bu, alhamdulillah kemarin itu sudah berjalan dengan lancar. Harapannya memang tidak ada berkurang sama sekali ya Bu, tapi ada beberapa, namun cuma sedikit, banyaknya masih ada beberapa yang kurang. Jadi sebenarnya sudah baik ya Bu? Ya sudah baik. Ada beberapa yang masih masih kurang dan nggak sesuai dengan kurang efektif. Jadi kendala-kendala apa saja yang ketika Bu Evi hadapi dalam kegiatan proses belajar mengajar yang kemarin Ibu laksanakan? Kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada
siswa yang kurang aktif dalam berkelompok, Bu. Jadi ada yang namanya kendala yang harus di dalam anak ini. Ada beberapa anak mereka berkelompok, cuma ada beberapa anak yang memang belum aktif, Bu. Ya, nah mungkin juga sulit dalam memanajemen waktu. Ya. Salah satunya gimana Bu yang siswa kurang aktif? Ya, anak yang kurang aktif itu alasannya saya tanya ke siswa saya, ternyata dia belum ada yang sarapan, Bu. Jadi ada beberapa anak, saya tanya udah pada sarapan belum? Ternyata ada beberapa anak yang memang belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi begitu nyampe sekolah, pembelajaran dimulai, nah tidak fokus atau tidak berkonsentrasi dalam belajar, nulisnya juga lama. Jadi waktu ini terus berputar. Jadi menurut saya waktu pembelajaran belum selesai, tapi waktu sudah selesai, udah mau istirahat. Jadi memang memanajemenkan waktu ini yang menurut saya kurang gitu Bu saya. Jadi dari kendala-kendala yang Ibu hadapi, dari anak yang belum sarapan, kemudian terus kurang memanajemen waktu karena memang pada notabene anak kelas 2 itu masih untuk menulis, membaca dan sebagainya ya Bu ya. Mungkin masih ada beberapa. Jadi kalau saya tanya lagi terkait dengan kendala-kendala yang sudah Ibu hadapi, kira-kira Ibu punya suatu solusi atau bagaimana ya supaya anak tersebut itu bisa fokus belajarnya? Solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut itu yang seperti apa? Ya, mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan, sebelumnya berangkat ke sekolah, saya mencoba untuk mengingatkan kepada siswa saya pentingnya sarapan pagi setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan. Jadi supaya anak ini begitu di sekolah, begitu masuk ke dalam kelas, siswa ini sudah fresh, sudah siap untuk belajar, berkonsentrasi gitu. Nah, untuk memanajemenkan waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan nanti yang saya ajarkan. Jadi saya akan meminimkan lagi pembelajaran atau materi yang saya ajarkan di jam waktu itu. Jadi dari pembicaraan kita ini tadi awal, tadi kita ngomongin tentang area pengembangan apa yang akan dikembangkan, kemudian terkait dengan pembelajaran itu sesuai enggak dengan harapan dengan area yang akan dikembangkan oleh Ibu, kemudian dari solusi-solusinya untuk mengatasi kendala hal tersebut itu bagaimana, sampai dengan pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan terkait dengan perubahan pembelajaran tersebut. Jadi saya satu lagi pertanyaannya Bu ya. Jadi apa nih yang sudah benar-benar Ibu dapatkan dari kegiatan kita, dari ngobrolin kemarin kita pas waktu praobservasi sampai dengan pasca observasi itu Ibu memperoleh sesuatu apa gitu yang Ibu dapatkan? Terima kasih Bu Is. Yang saya dapatkan dari yang kemarin kita observasi kemarin itu dengan Ibu itu sangat bermanfaat sekali, apalagi antara kolaborasi kita ini kayaknya dapat ya Bu ya. Iya, karena kenapa saya bilang bermanfaat, karena Ibu ini selalu ngasih contoh atau enggak contoh aja, tapi yang Ibu kasih langsung ini harus begini. Jadi bermanfaat sekali bagi diri saya sendiri gitu. Sama Bu. Sebenarnya solusi itu muncul sebenarnya dari Bu Evi sendiri. Saya hanya sekedar apa ya Bu ya, berbagi, cuma mengarahkan saja, tapi sebenarnya Ibu sudah bisa memberikan. Tapi terima kasih sekali karena arahan dari Bu Uis ini sangat bermanfaat sekali, apalagi dengan kegiatan saya. Jadi sangat bermanfaat. Yang tadinya saya bikin modul ajar ini agak acak-acakan, sekarang sudah serapi mungkin. Tersusun, langkah-langkahnya tersusun dengan rapi. Jadi terima kasih sekali sudah antara kolaborasi kita ini sudah dapat sekali Bu. Terima kasih sudah membantu. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Dengan begini kita bisa menambah ilmu pengetahuan, nambah wawasan dengan kolaborasi ini. Mudah-mudahan kolaborasi kita ini tetap dipertahankan, terus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pembelajaran di kelas terutama ya Bu.
Oke, mungkin cukup itu saja pembicaraan kita terkait dengan pasca observasi di kelas yang sudah dilaksanakan kemarin hari Selasa oleh Bu Evi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.